Di balik gemerlap dan glamor elit Qatar, muncul generasi baru pionir yang mendefinisikan ulang kekayaan dan pengaruh. Para istri miliarder yang menjadi pilar kekuatan negara. Para wanita ini bukan hanya menikmati teh dalam sepatu desainer, mereka sedang mengubah industri secara keseluruhan. Dari mengarahkan investasi jutaan dolar di startup teknologi, hingga merevolusi properti dengan pengembangan avant-garde, dampak mereka seluas lemari pakaian mereka. Dan apakah kami sudah menyebutkan tentang langkah mereka di dunia pendidikan? Bayangkan sekolah-sekolah elit dengan daftar tunggu yang bahkan lebih panjang daripada antrean pembelian mobil mewah. Rasakan dunia di mana ambisi bertemu kemewahan dan kecerdasan bisnis bersinar lebih terang dari koleksi berlian mereka. Sheikha Anwar bint Nawaf Al Thani. Kami memulai dengan seorang wanita yang fokus pada sektor pendidikan, memastikan anak-anak Qatar memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas sejak dini. Di dunia pendidikan, sedikit nama yang sebanding dengan Sheikha Anwar bint Nawaf Al Thani. Sebagai Chief Executive Officer CEO Al-Faleh Educational Holdings, ia memimpin organisasi yang sedang mendefinisikan ulang standar keunggulan pendidikan. Kepemimpinannya bukan hanya tentang mengarahkan perusahaan, tetapi juga tentang menciptakan jejak dan dampak inovasi. Sejak usia muda, Sheikha Anwar tumbuh dalam lingkungan yang mengutamakan pendidikan dan inovasi, yang menjadi landasan bagi pencapaiannya di masa depan. Perjalanan akademisnya diwarnai dengan prestasi gemilang, dengan menempuh pendidikan di beberapa institusi terkemuka di dunia. Menurut profilnya di halaman Dewan Direksi Al-Faleh, Sheikha Anwar lulus dari Universitas Minnesota, di mana ia meraih gelar sarjana sains dalam manajemen. Keunggulan akademisnya membuatnya masuk dalam daftar kehormatan dekan di universitas tersebut dari tahun 2016 hingga 2018. Anwar, yang juga menyelesaikan program MBA di Universitas Aberdeen, adalah pendiri Little Pandas Kindergarten, sambil membagi waktunya sebagai CEO dan sebagai seorang istri. Di bawah kepemimpinannya yang kompeten, Al-Faleh mencatat kesuksesan luar biasa, termasuk menjadi perusahaan publik pertama di Bursa Efek Qatar yang masuk ke pasar utama dengan pemimpin perempuan. Perusahaan ini mencatat pendapatan bersih tahunan sebesar 12 juta dolar. Bulan Februari 2024, Sheikha Anwar masuk dalam daftar 100 wanita bisnis terkuat di Timur Tengah versi Forbes, menduduki peringkat ke-74. Di belakangnya ada seorang wanita lain yang menantang batas di kawasan MENA, Sheikha Al-Mayasa bint Hamad Al Thani. Di jantung semenanjung Arab, sebuah revolusi budaya sedang berlangsung secara diam-diam. Dipimpin oleh tidak lain adalah Sheikha Al-Mayasa bint Hamad Al Thani. Lahir di awal tahun 1980-an. Ia adalah putri dari Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, mantan Emir Qatar, dan Sheikha Moza bin Nasser, seorang tokoh terkemuka dalam bidang pendidikan dan reformasi sosial. Sejak kecil, Sheikha Al-Mayasa sudah terbiasa dengan lingkungan yang mendorong rasa ingin tahu dan menghargai budaya, karena ia tumbuh dalam keluarga yang menanamkan nilai-nilai tersebut. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pandangan dunia Sheikha Al-Mayasa. Ia menempuh pendidikan tinggi di Duke University di Amerika Serikat, di mana ia lulus dengan gelar sarjana dalam bidang ilmu politik dan sastra tahun 2005. Selama studinya, Sheikha Al-Mayasa memiliki kesempatan untuk bepergian ke berbagai negara, meresapi budaya dan tradisi seni yang berbeda. Pengalaman-pengalaman ini memperkaya pemahaman Sheikha Al-Mayasa tentang bahasa universal seni dan kemampuannya dalam memfasilitasi dialog dan pemahaman antar budaya. Pengalaman-pengalaman ini menjadi landasan bagi upaya Sheikha Al-Mayasa di bidang seni dan pelestarian budaya. Kecintaannya yang mendalam terhadap seni dikombinasikan dengan pemahaman tentang perannya dalam menjembatani perbedaan budaya, membawanya menjadi figur terkemuka di panggung seni global. Sebagai Ketua Qatar Museums, Sheikha Al-Mayasa bint Hamad Al Thani telah menjadi motor penggerak di balik kemunculan Qatar sebagai kekuatan budaya global. Masa jabatannya ditandai dengan serangkaian pencapaian dan inisiatif inovatif yang tidak hanya mengubah lanskap budaya Qatar, tetapi juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia seni internasional. Salah satu pencapaian terkemuka Sheikha Al-Mayasa adalah akuisisi strategis karya seni ikonik yang telah menarik perhatian komunitas seni global. Di bawah kepemimpinannya, Qatar Museums telah mengumpulkan koleksi masterpiece yang mengesankan, termasuk karya seniman ternama seperti Paul Cézanne, Mark Rothko, dan Damien Hirst. Akuisisi ini tidak hanya meningkatkan status Qatar di dunia seni, tetapi juga menempatkan negara ini sebagai pemain kunci di pasar seni global. Pembelian The Card Players karya Cézanne seharga 250 juta dolar di tahun 2012 misalnya, menggemparkan dunia seni dan menegaskan komitmen Qatar terhadap keunggulan budaya. Seperti banyak wanita
wanita berkuasa di seluruh dunia, Al-Mayasa diakui atas karya-karyanya yang luar biasa. Ia masuk dalam daftar 100 orang Arab paling berkuasa dari tahun 2014 hingga 2017 dan juga tahun 2021 oleh Gulf Business. Menurut Bloomberg, anggaran akuisisi Al-Mayasa untuk Qatar Museums diperkirakan mencapai $1 miliar. Entry berikut menampilkan sebuah perusahaan teknologi unicorn yang berperan penting dalam dunia internet yang berkembang pesat. Lana Khalaf. Perjalanan Lana Khalaf ke dunia teknologi adalah kisah yang menarik tentang ambisi dan ketekunan yang dimulai jauh sebelum ia melangkah ke koridor Microsoft Qatar. Lahir dan dibesarkan di Timur Tengah yang dinamis dan kaya akan budaya, kehidupan awal Khalaf dipenuhi dengan lingkungan yang menghargai pendidikan dan inovasi. Sejak kecil, ia sudah tertarik dengan teknologi, sering terkesima oleh apa yang bisa dilakukan dengan komputer dan solusi digital. Perjalanan akademis Khalaf ditandai dengan tekad yang tak kenal lelah untuk mencapai keunggulan. Ia menempuh pendidikan di bidang ilmu komputer. Waktu yang dihabiskannya di universitas bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang membangun dasar untuk masa depan yang ia bayangkan akan terjalin erat dengan kemajuan teknologi. Prestasi akademis Khalaf sungguh luar biasa, membuatnya meraih penghargaan dan pengakuan dari rekan-rekan sebayanya maupun para dosen. Kemampuan Khalaf dalam mengatasi tantangan teknologi yang kompleks dan bakatnya dalam berpikir strategis dengan cepat membedakannya dari rekan-rekannya. Reputasinya sebagai bintang rising di industri teknologi mulai berkembang dan tak lama kemudian ia menarik perhatian Microsoft, perusahaan yang dikenal karena komitmennya terhadap inovasi dan keunggulan. Kesempatan untuk bergabung dengan Microsoft adalah impian yang menjadi kenyataan bagi Khalaf karena sejalan dengan aspirasinya untuk berada di garis depan kemajuan teknologi. Masuknya Khalaf ke Microsoft menandai titik balik penting dalam karirnya. Ia awalnya ditugaskan untuk bekerja pada proyek-proyek yang berfokus pada transformasi digital, bidang yang sedang berkembang pesat seiring dengan upaya perusahaan-perusahaan untuk memodernisasi operasional mereka. Peranannya meliputi pengembangan dan implementasi solusi berbasis cloud yang memungkinkan perusahaan beralih ke infrastruktur digital yang lebih efisien dan skalabel. Masa kerja Lana Khalaf di Microsoft Qatar ditandai dengan serangkaian pencapaian dan kontribusi signifikan yang tidak hanya mendorong karirnya, tetapi juga berperan penting dalam membentuk arah perusahaan. Kenaikannya ke posisi kepemimpinan di organisasi ini merupakan bukti keterampilan luar biasa, visi strategis, dan komitmen tak tergoyahkan terhadap inovasi. Salah satu pencapaian terkemuka Khalaf di Microsoft adalah perannya yang krusial dalam mendorong inisiatif komputasi awan perusahaan. Saat bisnis di seluruh dunia mulai menyadari potensi transformatif teknologi awan, Khalaf berada di garis depan, memimpin upaya Microsoft untuk menjadi pemimpin di bidang yang sedang berkembang ini. Di luar industri teknologi, Khalaf dikenal memiliki selera yang elegan dalam hal kemewahan. Di tahun 2018, ia menikah dengan suaminya, Loai, dalam sebuah upacara mewah yang dipenuhi kemewahan dan kilauan. Setelahnya, kita memiliki ratu konsort lain yang sukses dalam bidang filantropi dan keuangan. Sheikha Hanadi. Di dunia bisnis dan filantropi, sedikit nama yang mendapat penghormatan dan kekaguman sebesar Sheikha Hanadi bint Nasser Al Thani. Lahir dari keluarga Al Thani yang terkemuka, perjalanan hidupnya dari seorang siswa berprestasi menjadi pengusaha yang berpengaruh adalah kisah yang menginspirasi. Tumbuh dalam keluarga yang berpengaruh, Sheikha Hanadi terbiasa dengan kompleksitas kepemimpinan dan tata kelola sejak usia dini yang tanpa diragukan lagi membentuk ambisi masa depannya. Dilengkapi dengan latar belakang pendidikan yang kokoh, Sheikha Hanadi memulai karirnya dengan visi yang jelas dan tekad yang kuat. Proyek besar pertamanya adalah pendirian Al-Waab City, sebuah proyek properti inovatif yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang gaya hidup perkotaan di Qatar. Proyek ambisius ini bukan hanya tentang membangun gedung, melainkan tentang menciptakan komunitas yang menggabungkan modernitas, keberlanjutan, dan kemewahan. Al-Waab City dengan cepat menjadi simbol perkembangan urban Qatar yang pesat dan kepemimpinan visioner Sheikha Hanadi. Kesuksesannya dengan Al-Waab City melambungkan namanya ke panggung internasional, menjadikannya sebagai kekuatan yang diperhitungkan di sektor properti. Namun, ambisi Sheikha Hanadi tidak berhenti di sana. Dia mengambil peran sebagai CEO di Nasser bin Khaled Al Thani & Sons Group, sebuah konglomerat dengan berbagai kepentingan bisnis. Di bawah kepemimpinannya, grup ini memperluas cakupan usahanya, memasuki sektor-sektor seperti otomotif, barang mewah, dan konstruksi. Visi strategis dan kecerdasan bisnisnya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan
Kesehatan dan Diversifikasi Group. Karir Sheikha Hanadi ditandai dengan kemampuannya mengidentifikasi peluang dan memanfaatkannya untuk menciptakan nilai. Pendekatannya terhadap bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada menciptakan usaha yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lanskap ekonomi yang lebih luas. Kekayaan bersih Sheikha Hanadi bint Nasser Al Thani menjadi subjek keingintahuan dan kekaguman, mencerminkan kesuksesan usahanya dan investasi strategisnya di berbagai sektor. Meskipun angka pasti tidak diungkapkan, diperkirakan kekayaannya mencapai lebih dari 15 miliar dolar. Kesuksesan finansialnya bukan hanya hasil dari latar belakang keluarganya, tetapi lebih merupakan produk dari visi strategis dan semangat kewirausahaannya. Meskipun pencapaian bisnisnya mengesankan, bantuannya kepada orang lainlah yang benar-benar membedakannya. Dia sangat berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan telah terlibat dalam berbagai inisiatif amal baik di Qatar maupun secara internasional. Bantuannya kepada orang lain didorong oleh keyakinan bahwa pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan bisa mengubah hidup dan komunitas. Selanjutnya, ada lagi seorang wanita pemimpin langka yang menjadi pelopor di bidang kesehatan Qatar. Hanan Mohammed Al-Kuwari. Hanan Mohammed Al-Kuwari merupakan tokoh penting di bidang kesehatan. Sebagai Menteri Kesehatan Publik Qatar, karirnya mencerminkan kepemimpinan yang dedikatif dan komitmen terhadap peningkatan sistem kesehatan. Memulai perjalanan karirnya di Hamad Medical Corporation, ia memainkan peran krusial dalam mengembangkan kebijakan kesehatan Qatar. Upayanya telah berkontribusi pada peningkatan sistem kesehatan publik di Qatar. Ia belajar tentang manajemen kesehatan dan mendapat gelar sarjana sains dari Universitas Qatar. Rasa ingin tahu dan keinginannya untuk memahami sistem kesehatan secara mendalam membawanya ke Universitas Wales, di mana ia memperoleh gelar Magister Sains dalam manajemen kesehatan. Karirnya mengalami titik balik di awal tahun 1990-an ketika ia bergabung dengan Hamad Medical Corporation, penyedia layanan kesehatan terkemuka di Qatar. Pada saat itu, korporasi tersebut sedang dalam fase transformasi, bertujuan untuk memperluas layanannya dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh negeri. Kedatangan Al-Kuwari dalam organisasi tersebut menandai awal dari perjalanan karir yang gemilang, didorong oleh visi strategis dan kemampuan kepemimpinannya. Seiring dengan kemajuan karirnya di organisasi tersebut, Al-Kuwari mengambil peran yang semakin penting, masing-masing dengan tantangan dan peluangnya sendiri. Gaya kepemimpinannya yang ditandai dengan pendekatan kolaboratif mendapat respon positif dari rekan-rekan dan atasan. Ia berperan penting dalam menginisiasi program-program yang bertujuan untuk memodernisasi infrastruktur korporasi dan memperluas jangkauan layanannya ke daerah-daerah terpencil di Qatar. Salah satu tonggak penting dalam karirnya di Hamad Medical Corporation adalah penunjukannya sebagai Managing Director di tahun 2007. Peran ini menempatkannya di puncak organisasi, di mana ia bertanggung jawab atas arah strategis perusahaan dan memastikan penyediaan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Upaya-upayanya berkontribusi pada perluasan jaringan rumah sakit dan klinik perusahaan, memastikan lebih banyak warga Qatar memiliki akses ke layanan kesehatan esensial. Selain itu, ia mengadvokasi adopsi teknologi medis terdepan, menjadikan Hamad Medical Corporation sebagai pemimpin dalam inovasi kesehatan. Selama karirnya di organisasi tersebut, Al-Kuwari tetap berkomitmen untuk menumbuhkan budaya keunggulan dan perbaikan berkelanjutan. Ia memprioritaskan pengembangan profesional tenaga kesehatan, menyadari bahwa tenaga kerja yang terampil dan termotivasi adalah kunci untuk mencapai tujuan korporasi. Gaya kepemimpinannya menekankan kolaborasi dan pemberdayaan, mendorong timnya untuk menerima ide dan metode baru dalam penyampaian layanan kesehatan. Karir awal dan kemajuan Hanan Mohammed Al-Kuwari di Hamad Medical Corporation menjadi landasan bagi pencapaiannya selanjutnya sebagai Menteri Kesehatan Publik Qatar. Selanjutnya adalah perusahaan teknologi besar yang berhasil menggabungkan teknologi dengan dunia kedokteran. Iyabo Tinubukarch. Iyabo Tinubukarch adalah pemimpin terkemuka di industri kesehatan. Saat ini menjabat sebagai CEO Sidra Medicine, pusat medis dan penelitian terkemuka di Qatar. Karirnya di bidang kesehatan ditandai oleh dedikasinya untuk meningkatkan layanan medis dan visi strategisnya untuk masa depan penyampaian layanan kesehatan. Dengan latar belakang yang kuat dalam kedokteran dan kesehatan masyarakat, Iyabo secara konsisten menunjukkan kemampuannya untuk memimpin organisasi kesehatan yang kompleks menuju keunggulan. Di Sidra Medicine, ia berperan penting dalam mengimplementasikan solusi kesehatan inovatif dan membangun budaya kolaborasi dan inklusivitas. Perjalanan pendidikan Iyabo dimulai dengan masuk ke sebuah sekolah kedokteran bergengsi, di mana ia mengasah keterampilan dan memperdalam pemahaman tentang kompleksitas kesehatan manusia.
Indonesia. Pengetahuan ini terbukti sangat berharga saat ia memulai karir profesionalnya, memungkinkan ia untuk menghadapi tantangan kesehatan dengan perspektif holistik. Karir awal Iyabo di bidang kesehatan ditandai dengan serangkaian peran strategis yang memungkinkan dia memberikan kontribusi signifikan di bidang ini. Dia memulai perjalanan profesionalnya di awal tahun 1990-an saat industri kesehatan sedang mengalami transformasi besar-besaran. Peran awalnya ditandai dengan fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dan hasil pengobatan pasien saat dia bekerja tanpa lelah untuk mengimplementasikan solusi inovatif dan mendorong perubahan positif. Salah satu kontribusi awal Iyabo di bidang ini adalah keterlibatannya dalam inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan keadilan dalam layanan kesehatan. Pencapaian Iyabo Tinubukar ke posisi CEO di Sidra Medicine adalah kisah kepemimpinan visioner dan pengejaran tanpa henti akan keunggulan. Perjalanannya menuju puncak institusi prestisius ini ditandai oleh kecerdasan strategisnya dan kemampuannya untuk menginspirasi perubahan transformatif. Saat mengambil alih kepemimpinan di Sidra Medicine, Iyabo membawa serta pengalaman yang luas dan visi yang jelas untuk masa depan layanan kesehatan. Seorang jenius komputer lainnya muncul dengan kecantikan yang memukau dan berita positif di dunia teknologi. Nur Al-Sulaiti menjelajahi dunia yang memikat. Dari Nur Al-Sulaiti, seorang pionir di bidang ilmu komputer dan CEO dinamis Ooredoo. Perjalanan luar biasa Nur dari seorang penggemar teknologi hingga menjadi tokoh terkemuka di industri telekomunikasi adalah kisah tentang ambisi, inovasi, dan kepemimpinan. Karir awal Nur di bidang ilmu komputer ditandai dengan serangkaian langkah strategis yang menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang di industri yang terus berubah dengan cepat. Peran profesional pertamanya adalah di sebuah startup teknologi, di mana ia ditugaskan untuk mengembangkan solusi perangkat lunak yang mengatasi tantangan bisnis yang kompleks. Pendekatan inovatif dan keahlian teknis Nur dengan cepat membedakannya, membuatnya diakui sebagai bintang racing di komunitas teknologi. Kerja kerasnya di startup tidak hanya memberikan pengalaman berharga, tetapi juga memperkuat reputasinya sebagai pemecah masalah dan pemikir visioner. Kemampuan Nur dalam mengantisipasi tren industri dan keahliannya dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong kesuksesan bisnis menarik perhatian perusahaan besar, membuka jalan bagi langkah karir berikutnya. Di periode ini, jalur karir Nur Al-Sulaiti berkaitan dengan Ooredoo, perusahaan telekomunikasi terkemuka dengan jangkauan global. Mengakui potensinya, Ooredoo menawarkan Nur posisi di departemen IT mereka, di mana ia ditugaskan untuk memimpin inisiatif yang bertujuan meningkatkan infrastruktur teknologi perusahaan. Peran ini menandai titik balik penting dalam karir Nur karena memberikan platform baginya untuk menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kemampuannya dalam mendorong inovasi pada skala yang lebih besar. Di Ooredoo, Nur dengan cepat menempatkan dirinya sebagai pemain kunci dalam upaya transformasi digital perusahaan. Kontribusinya sangat penting dalam implementasi beberapa proyek berdampak tinggi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperbaiki pengalaman pelanggan. Visi strategis Nur dan komitmennya terhadap adopsi teknologi baru menjadikannya aset berharga bagi perusahaan yang mengantarkannya pada kenaikan pangkat yang cepat. Entry berikutnya memperkenalkan seorang pengusaha ambisius di dunia bisnis. Alanoud bin Hamad Al-Thani. Kehadiran Alanoud bin Hamad Al-Thani di dunia bisnis adalah kisah yang memikat tentang ambisi dan keteguhan hati di tengah perekonomian global yang terus berkembang pesat. Sejak awal, Alanoud sangat tertarik pada dunia bisnis dan termotivasi untuk membuat perubahan di bidang yang biasanya didominasi oleh pria. Pendidikan awalnya menjadi landasan bagi upaya-upaya di masa depan saat ia menempuh studi dalam administrasi bisnis dan keuangan. Pengalaman awal ini sangat berperan dalam membentuk pemahaman Alanoud tentang operasional bisnis dan strategi. Bekerja bersama profesional berpengalaman, ia memperoleh wawasan berharga tentang dinamika mengelola bisnis yang sukses, termasuk pentingnya perencanaan strategis, manajemen risiko, dan inovasi. Salah satu momen penting dalam karir awal Alanoud adalah keputusannya untuk melangkah keluar dari lingkup usaha keluarga dan menjelajahi peluang di dunia bisnis yang lebih luas. Langkah berani ini didorong oleh keinginannya untuk memperluas cakrawala dan menantang dirinya sendiri dalam cara-cara baru dan menarik. Perjalanannya ke dunia usaha mandiri diwarnai dengan tantangan dan prestasi saat ia menavigasi kompleksitas mendirikan dan mengembangkan usahanya sendiri. Investasinya di bidang teknologi dan properti khususnya menunjukkan kecerdasan strategisnya dan kesediaannya untuk mengambil risiko yang terukur demi mencapai kesuksesan. Selama karir awalnya, Alanoud dipandu oleh seperangkat prinsip inti yang terus mendefinisikan pendekatannya dalam berbisnis. Selain usahanya, Alanoud adalah
adalah seorang advokat yang bersemangat untuk pemberdayaan perempuan dan inklusi ekonomi. Dia memanfaatkan posisinya untuk membantu program yang mendukung perempuan pengusaha dan mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja. Upayanya dalam hal ini telah mendapat pengakuan luas, membawanya meraih penghargaan dan pengakuan dari berbagai organisasi internasional. Kita memiliki seorang visioner dalam literasi Qatar setelah ini, Aisha bint Faleh Al Thani. Aisha bint Faleh Al Thani, nama yang identik dengan inovasi dan keunggulan, berada di garis depan reformasi pendidikan. Sebagai pendiri dan ketua Al Faleh Educational Holding, ia memulai misi untuk merevolusi pembelajaran karena dia sangat yakin bahwa pendidikan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Aisha bint Faleh Al Thani lahir dalam keluarga Al Thani yang terhormat. Keluarga ini tidak hanya dikenal karena signifikansi historisnya, tetapi juga karena perannya yang krusial dalam pembangunan Qatar sebagai negara. Mengakui pentingnya perspektif global, Aisha melanjutkan studi lanjutan di luar negeri. Keputusan ini terbukti transformatif karena membukakan matanya pada budaya, ide, dan sistem pendidikan yang beragam. Ia kembali ke Qatar dengan wawasan baru dan komitmen yang diperbarui untuk membawa perubahan di tanah airnya. Keterlibatannya dalam proyek-proyek ini memungkinkan Aisha memperoleh pengalaman berharga dan membangun jaringan individu yang sevisi dengannya dalam reformasi pendidikan. Momen krusial dalam karir Aisha terjadi ketika ia memutuskan untuk mendirikan Al Faleh Educational Holding. Langkah berani ini didorong oleh keinginannya untuk menciptakan organisasi yang tidak hanya menyediakan pendidikan berkualitas, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi dan pemikiran kritis. Sebagai pendiri dan ketua, Aisha bertekad untuk membawa perubahan besar pada dunia pendidikan di Qatar. Percaya bahwa pendidikan bisa benar-benar mengubah hidup orang-orang, untuk menciptakan lingkungan di mana siswa didorong untuk berpikir secara mandiri, menjelajahi minat mereka, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia yang terus berubah dengan cepat. Ia menerapkan strategi yang memprioritaskan pembelajaran berpusat pada siswa, mengintegrasikan teknologi dan metode pedagogis modern untuk meningkatkan pengalaman pendidikan. Selanjutnya adalah salah satu pakar keuangan terkemuka di negara ini, Butaina Al-Ansari. Dikenal sebagai salah satu wanita bisnis terkemuka di Qatar, karir Butaina menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan dan kepemimpinan visioner. Dari awal karirnya di Qatar Foundation hingga mendirikan Qatariat TND, ia secara konsisten menembus batasan dan memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Perjalanannya bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi gerakan yang telah mengubah lingkup korporat di Qatar. Dengan latar belakang pendidikan dalam sastra Inggris dan gelar master dalam administrasi bisnis, Butaina berhasil menggabungkan keahlian akademisnya dengan passionnya dalam mendorong perubahan. Kisahnya adalah perjalanan yang penuh keteguhan, kreativitas, dan tekad untuk selalu menjadi yang terbaik. Ia menjadi contoh nyata bagi para pionir di dunia bisnis. Kontribusi Butaina di Qatar Foundation sangat transformatif. Ia mengimplementasikan inisiatif strategis untuk meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Selama masa jabatannya di Qatar Foundation, Butaina mulai menyadari potensi perempuan untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam komunitas bisnis Qatar. Ia melihat banyak potensi di antara perempuan Qatar dan sangat ingin membantu mereka untuk maju dan berkembang. Dampak Butaina dalam pemberdayaan perempuan tidak luput dari perhatian. Karya pionirnya dan dedikasinya dalam mendorong peran perempuan di dunia bisnis membuatnya mendapatkan pengakuan luas dan penghargaan. Ia diakui sebagai pemimpin yang tidak hanya menyelesaikan masalah sendiri semata, tetapi juga membuka jalan bagi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Berkat prestasinya yang luar biasa, Butaina menduduki peringkat ke-19 dalam daftar wanita paling berkuasa di Timur Tengah versi Arabian Business Magazine. Wanita bisnis terkemuka ini mengaitkan kesuksesannya pada dukungan keluarga yang kuat. Ia adalah seorang istri dan ibu dari 4 anak. Di belakangnya ada seorang ratu lain yang berhasil menjalankan tugas kerajaan sambil tetap tampil modis dan bergaya, Sheikha Jawaher bint Hamad Al Thani. Bicara tentang seorang ratu yang memancarkan keanggunan kerajaan dalam segala kemegahannya, Sheikha Jawaher bint Hamad Al Thani menjadi sorotan utama. Istri pertama dan permaisuri Emir Qatar ini dikenal karena banyak karya baiknya, sama seperti ia dikenal sebagai ikon gaya dengan selera fashion yang elegan. Baik saat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara atau mengunjungi para pemimpin negara lain, Sheikha Jawaher selalu tampil memukau dalam gaya busananya. Ratu ini sama berpengaruhnya dengan kekayaannya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memprioritaskan dan mendukung keunggulan pendidikan, serta bakat-bakat luar biasa di seluruh negeri. Jawaher memiliki banyak peran, termasuk menunjukkan kemampuannya sebagai ratu pendamping dan mendampingi suaminya, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dalam perjalanan diplomatik. Para penggemar setia Sheikha Jawaher juga terpesona oleh kecintaannya pada fashion.
Ia terkenal sebagai penggemar Dior. Selama kunjungan kerajaan ke Belanda, Jawaher menarik perhatian global dengan busana serba Dior yang mencerminkan selera mewahnya. Selama bertahun-tahun, ia memperoleh reputasi sebagai salah satu bangsawan Arab paling stylish di Timur Tengah. Dan terakhir dalam daftar, kita memiliki ratu kekayaan sendiri yang dijuluki sebagai ratu terkaya di Timur Tengah dengan miliaran dolar di kasnya. Sheikha Moza bint Nasser Al Thani. Ketika Anda memikirkan kerajaan, Anda mungkin membayangkan istana megah dan tiara berlian. Tetapi Sheikha Moza bint Nasser Al Thani bukanlah ratu biasa. Dengan kehadiran yang memukau dan kekayaan yang dapat membuat bahkan Taipan terkaya pun terkejut. Dia bukan hanya simbol, dia adalah ikon. Sebagai salah satu wanita terkaya di dunia, asetnya meliputi properti mewah, jet pribadi, koleksi seni yang mengesankan, dan berbagai inisiatif sosial yang memberikan makna baru pada kehidupan mewah. Lupakan dongeng, kekayaan ratu ini sungguh nyata. Sheikha Moza mulai dikenal publik setelah menikah dengan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani di tahun 1977. Sebagai istri putra mahkota saat itu, ia langsung menjadi sorotan publik, di mana ia dikenal karena kecerdasan, ketenangan, dan dedikasinya terhadap pelayanan publik. Peran Sheikha Moza sebagai permaisuri kerajaan tidak sekedar seremonial. Ia aktif terlibat dalam inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga Qatar, terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Di awal karir publiknya, Sheikha Moza fokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan di Qatar. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah fondasi pembangunan nasional dan bertekad mengubah Qatar menjadi masyarakat berbasis pengetahuan. Visinya mengarah pada pendirian Qatar Foundation for Education, Science, and Community Development di tahun 1950. Sebagai pemimpin yayasan, Sheikha Moza memimpin upaya untuk membangun lingkungan pendidikan kelas dunia di Qatar, menarik universitas ternama dari seluruh dunia, dan mendorong budaya penelitian dan inovasi. Ia juga merupakan pendukung vokal reformasi sosial dan pemberdayaan perempuan di wilayah di mana peran gender tradisional sering membatasi peluang perempuan. Sheikha Moza mendukung inisiatif yang mempromosikan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam semua aspek masyarakat. Upayanya berkontribusi pada kemajuan signifikan dalam hak-hak perempuan di Qatar, membuka jalan bagi generasi mendatang untuk mengejar ambisi mereka tanpa hambatan. Klik salah satu video yang muncul di layar Anda untuk melihat kabar terbaru tentang kisah luar biasa keunggulan Timur Tengah. Sampai jumpa.